Astaghfirullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di siang ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Umdatul Ahkam, dan kita masuk pada halaman ke-29 pada nomor hadis 30. Kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-fitratu khamsun al-khitanu wal istihdadu wa qassu syaribi wa taqlimul adfari wa natful ibti. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fitrah itu ada 5, yaitu berkhitan, mencukur bulu kemaluan, menggunting kumis, memotong kuku dan mencabut bulu ketiak. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Libas dan juga Imam Muslim dalam kitab At-Taharah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang 5 perkara yang merupakan sunnah harian. Karena fitrah di sini dijelaskan oleh para ulama, maksudnya adalah sunnah yang harus diikuti. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari 5 perkara itu, yang pertama adalah al-khitan, bersunat. Bicara tentang sunat, kita tahu bahwa sunat ini telah disyariatkan sejak zaman Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan itu disebutkan di dalam hadis Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ikhtatana Ibrahimu an-nabiyyu alaihi salam wa huwa ibnu 80 sanatan bil qaddum. Ibrahim melakukan khitan dan dia seorang Nabi Allah alaihi salam di usia 80 tahun, dan dikhitan dengan menggunakan qaddum. Qaddum itu artinya kampak. Dari sini kita tahu bahwa syariat khitan ini sudah ada sejak zaman Nabi Allah Ibrahim, dan dialah yang memulainya, yang kemudian dikenal setelahnya di kalangan orang-orang Yahudi, kemudian belakangan menjadi syariat dalam Islam. Makanya Raja Herakli ketika bermimpi bahwa kerajaannya akan ditumbang atau akan tumbang di tangan orang-orang yang disunat, dan itu mimpinya berulang-ulang, maka dia pun mengumpulkan orang-orang dan bertanya, siapa orang-orang yang disunat itu?
Maka para pembesar di sekitarnya mengatakan ada kemungkinan orang-orang Yahudi, karena tidak ada yang disunat kecuali orang-orang Yahudi. Bahkan menawarkan diri, jika sang raja khawatir maka kami akan bantai semua orang-orang Yahudi. Tetapi ketika itu ada orang-orang Arab yang dipimpin oleh Abi Sufyan yang sedang melakukan perniagaan ke Syam. Tiba-tiba mereka ditangkap, kemudian diperiksa dan mereka pun disunat. Dari sini kita tahu bahwa orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Arab, walaupun mereka tidak Islam, itu sudah terbiasa disunat. Adapun orang-orang Arab tentu karena ada ajaran Nabi Ibrahim yang tersisa kepada mereka. Kemudian datang Islam, maka sunat bagian daripada sunnah harian yang harus dijalankan, karena ini bagian daripada kebersihan. Dan Nabi mengatakan at-tuhuru syatrul iman, kebersihan itu separuh daripada iman. Tentu para ulama berselisih pendapat tentang hukum sunat ini. Pertama, hukum sunat bagi laki-laki. Hukum sunat bagi laki-laki. Dalam mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hambali, bahkan pendapat ini dipilih oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah dan di antara ulama mutaakhirin seperti Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahumullahu al-jami', dan dimasukkan sebagai fatwa lajnah daimah bahwa hukum sunat bagi laki-laki itu wajib. Hukum sunat bagi laki-laki adalah wajib. Dan juga dikuatkan pendapat wajibnya sunat ini oleh Al-Imam Asy-Sya'bi, kemudian Imam Auza'i, bahkan ini pendapat Malik dan Syafi'i serta Ahmad. Bahkan Imam Malik agak keras dalam masalah ini. Jadi Imam Malik sangat keras terhadap orang yang tidak disunat, bahwa kesaksiannya ditolak dan tidak layak menjadi imam sholat. Jadi kalau ada orang yang disunat jadi saksi, itu akan diterima menurut Imam Malik dalam persidangan. Begitu juga menjadi imam dalam sholat, tidak boleh, bahkan tidak sah sholatnya. Walaupun kebanyakan ulama fikih mengatakan sunat itu sunnah bagi laki-laki dan tidak wajib, dan ini salah satu pendapat Abu Hanifah juga, mengatakan sunnah itu tidak wajib karena dia bagian daripada fitrah saja. Lah Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, beliau juga mengatakan dalam kitabnya Al-Mughni, fa ammal khitan, adapun orang-orang yang bersunat berkhitan, fawajibun 'alar rijali mukarramatun fi haqqin nisa'i, wajib bagi laki-laki tetapi menjadi kemuliaan bagi wanita. Walaysa biwajibin 'alaihinna, dan tidak wajib bagi mereka para wanita. Intinya bahwa terjadi silang pendapat, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Adapun yang mengatakan wajib, dalilnya adalah surah An-Nahl ayat 123. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin."
Kemudian kami wahyukan kepada wahai Muhammad agar mengikuti agama Ibrahim yang lurus itu, karena dia bukan termasuk orang-orang yang berlaku syirik. Di sini ada perintah agar kita mengikuti agama Ibrahim, dan di antara syariat Ibrahim adalah berkhitan. Makanya ayat ini secara umum memerintahkan kita untuk mengikuti ajaran Ibrahim, dan di dalam ajaran Ibrahim itu ada khitan, karena dia orang yang pertama kali di khitan atau disunat. Ini dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua dari sunnah Nabi SAW yang menjelaskan tentang Ibrahim bersunat, hadis yang tadi saya sudah jelaskan, hadis Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Bahkan ada perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan al-aqlafu la tajuzu sahadatu wa la tuqbalu lahu salatu wa la tuqalu lahu dhabihatu. Al-aqlaf itu artinya laki-laki yang tidak sunat, tidak boleh jadikan saksi, tidak boleh, bahkan tidak diterima salatnya, dan tidak boleh dimakan sembelihannya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sampai mengatakan laki-laki yang belum disunat maka persaksiannya tidak dianggap, salatnya tidak diterima, dan sembelihannya tidak boleh dimakan. Menunjukkan bahwa sunat ini begitu penting dalam Islam bagi yang berpendapat wajib. Adapun yang berpendapat sunnah, karena hadis yang kita bahas ini dia bagian daripada fitrah, dan fitrah itu adalah sunnah, sehingga kemudian menganggap bahwa sunat itu hanya sunnah saja tapi tidak sampai kepada wajib. Tetapi pendapat yang kuat wallahu alam bahwa khitan atau sunat itu hukumnya wajib, karena laki-laki yang tidak sunat maka kulit yang tidak dipotong dalam kemaluannya akan menyimpan najis, sehingga di antara syarat sah solat itu adalah bersih dari najis. Berarti kalau orang itu tidak sunat, berarti dia menerjang syarat sah salat. Dari sini kata para ulama bahwa orang yang tidak sunat itu yamna'u sihhatas salati, mencegah keabsahan salat. Kemudian juga khitan ini termasuk syiar, termasuk syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga namanya syiar itu harus diketahui banyak orang, namanya syiar. Sebagaimana Allah mengatakan wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub, siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah maka itu menunjukkan ketakwaannya. Karena khitan ini juga sebagai pembeda antara muslim dan kafir. Kemudian juga yang menambah hukum wajibnya sunnah ini, kita tahu bahwa anggota badan kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu milik Allah, tidak boleh kemudian diiris atau disakiti, kecuali karena sebuah perintah.
Lah ketika kemudian ada perintah memotong sebagian kulit dalam kemaluan laki-laki, menunjukkan bahwa sunat itu wajib, karena dasarnya tidak boleh seseorang itu menyakiti dirinya, membuang sebagian anggota badannya. Tapi nanti pada hari kiamat, kulit yang pernah dipotong di kemaluan laki-laki itu akan dikembalikan sebagai bentuk kesempurnaan hisab, bahwa seluruh anggota badan itu harus menyaksikan akan hisabnya. Makanya dikembalikan lagi, kembali tidak dikhitan. Ini hukum sunat bagi laki-laki. Adapun hukum sunat bagi wanita, maka menurut pendapat mazhab Hanafi, kemudian juga mazhab Maliki, dan ini juga satu riwayat dalam mazhab Syafi'i, dan yang dipilih oleh Al-Imam Asy-Syaukani, bahkan dipilih Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan kebanyakan para ulama, bahwa khitan bagi perempuan itu mustahabbatun fi haqqin nisa, disunnahkan bagi wanita. Dan ini pendapat yang kuat. Jadi bagi wanita khitan itu tidak wajib, dia sunnah, tapi bagi laki-laki wajib. Adapun dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan Nabi SAW bersabda, "Idza jalasa baina syu'abihal arba wa massal khitanul al-khitana faqad wajabal ghusl." Apabila suami istri sudah berjumpa 4 cabang masing-masing, artinya ketika hendak berhubungan suami istri berjumpa 4 cabang, tangan, kedua tangan dan kedua kaki, dan sudah bersentuhan 2 khitan, artinya kemaluan. Wa massal khitanul khitana, di mana kemaluan laki-laki sudah menyentuh kemaluan wanita. Di sini Rasul mengibaratkan kemaluan wanita disebut khitan juga. Faqad wajabal ghusl, maka telah wajib mandi walaupun tidak mengeluarkan sperma. Nah, di sini hadis ini menunjukkan bahwa wanita juga dikhitan. Karena bahasa Rasul itu wa massal khitanul khitana, dan khitan laki-laki berjumpa dengan khitan wanita. Berarti wanita juga dikhitan, itu maksudnya. Tetapi walaupun hadis ini menunjukkan para wanita dikhitan, tapi kan tidak menunjukkan dalam bentuk perintah. Ini hanya dalam bentuk khabar saja bahwa wanita itu dikhitan, sehingga tidak bisa sampai kepada taraf wajib. Kalau laki-laki kan dalam bentuk perintahnya, anittabi millata Ibrahim. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ditambah-tambah Nabi SAW mengatakan bahwa khitan bagi wanita itu adalah mukarramatun, dalam bentuk kemuliaan, dalam bentuk kemuliaan. Taib. Adapun kenapa kemudian khitan ini atau sunat ini sangat dianjurkan dalam Islam, tentu ada faedah di dalamnya. Pertama, khitan ini merupakan kemuliaan syariat yang Allah tunjukkan untuk hambanya dalam rangka mengindahkan zahir dia dan batin dia, bahkan menyempurnakan agama Hanif Bapak Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi dia masuk pada mempercantik diri. Yang kedua, sebagai tanda ubudiyah, sebagai tanda ubudiyah penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dahulu sebelum ada khitan, maka banyak budak-budak itu yang ditandai dengan cara ditempelkan besi-besi panas kepada badan. Maka khitan ini juga bentuk perbedaan
Islam datang, bahwa yang membedakan kita itu adalah khitan, bukan melukai anggota badan atau mengecap dengan besi-besi panas atau tato-tato dan yang semacamnya. Kemudian yang ketiga, khitan merupakan kebersihan itu sendiri, karena tadi orang yang khitan itu pasti dia tidak akan membawa najis, dan najis itu kekotoran, dan orang yang khitan itu akan bersih dari najis. Adapun bagi wanita tentu berbeda ya fungsinya. Dzaliki afdhalil mar'ati wa ahabbu ilal baghli ilal ba'li. Kata Nabi Nabi SAW berkata kepada Ummu Atiyah ini, kepada wanita dari Madinah ini, jangan dihabiskan, maksudnya jangan terlalu berlebihan dalam berkhitan. Ketika memotong jangan berlebihan. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya ia akan menguntungkan wanita itu dan akan lebih dicintai suaminya. Jadi wanita yang berkhitan itu lebih kepada kesehatan dan kecantikan. Bahkan dengan berkhitan ini dapat menetralkan nafsu syahwat. Jika dibiarkan tidak berkhitan, boleh jadi mungkin syahwat wanita itu akan sejajar dengan syahwat hewan. Lah dari perkara inilah makanya kemudian seorang wanita harus dikhitan juga, karena dikhawatirkan kemudian hormon dia nanti dalam hal syahwat itu akan sama dengan syahwatnya binatang. Tetapi meskipun demikian Nabi SAW melarang, tidak boleh berlebihan dalam memotongnya, secukupnya saja. Kalau dipotong semuanya dikhawatirkan tidak berasa, bahkan menghilangkan syahwatnya. Nah dari sini kita ketahui bahwa alasan kenapa wanita itu dikhitan tidak wajib seperti laki-laki, karena fungsinya berbeda. Kalau laki-laki kan berkaitan dengan najis masalahnya, tapi kalau wanita berkaitan dengan kemuliaan. Apalagi kita tahu bahwa setan ini berdiam diri di tempat-tempat kotor kan, tempat-tempat najis. Berarti kalau orang tidak dikhitan dan menyimpan najis di badan zahirnya, maka bisa saja menimbulkan setan bertinggal di situ. Makanya kemudian khitan ini sangat dianjurkan. Adapun waktu khitan, kapan sih waktunya di khitan itu? Ada yang mengatakan bahwa pelaksanaan khitan ini terbagi menjadi 3 waktu. Pertama, waktu yang diwajibkan. Kapan itu? Ketika seseorang sudah masuk balik. Karena kalau sudah balik itu kan sudah mukallaf, artinya sudah wajib sholat. Kalau sudah wajib sholat kok belum dikhitan, berdosa dia. Makanya ini namanya waktu yang diwajibkan. Kalau sudah balik itu sudah wajib. Kemudian waktu yang kedua, waktu yang dianjurkan berkhitan. Waktu yang dianjurkan artinya tidak sampai wajib gitu maksudnya. Kapan itu? Waktu masih di bawah balik, masih kecil. Karena waktu usia 7 tahun itu kan Nabi mengatakan apa? Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in. Perintahkan anak-anakmu untuk salat di usia 7 tahun. Berarti sangat dianjurkan di usia 7 tahun itu laki-laki sudah dikhitan gitu maksudnya. Tetapi menjadi wajib kalau di usia 15 tahun, karena baliknya laki-laki kan 15 tahun. Tapi dianjurkan di usia 7 tahun, karena Rasul memerintahkan di usia itu anak-anak sudah harus dilatih sholat. Karena sudah harus dilatih sholat berarti orang tua harus memahamkan tentang bahayanya najis dalam sholat.
Makanya sangat dianjurkan di bawah balik, di usia 7 tahun ke atas, laki-laki sudah dianjurkan dikhitan. Kemudian yang ketiga, waktu yang dibolehkan, seperti mamanya 7 hari setelah kelahiran boleh langsung dikhitan, tapi tidak dianjurkan dan tidak diwajibkan, hanya boleh saja gitu ya. Taib. Intinya bahwa ini berlaku kepada laki-laki dan perempuan. 3 waktu ini berlaku kepada laki-laki dan perempuan waktu ini. Jadi bagi wanita juga sama, sangat dianjurkan sebelum dia balik kan gitu ya. Kalau sudah balik maka lebih dianjurkan, tapi tidak sampai ke tingkat wajib. Nah, sekali lagi hukum khitan bagi wanita kan tadi saya sudah jelaskan berbeda dengan hukum khitan bagi laki-laki. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wal istihdad. Wal istihdad. Istihdad itu artinya mencukur bulu kemaluan. Adapun istihdad adalah tadi saya sebutkan di sini ma'khudun minal hadidati yuqalu istahadda idza halaqa anatahu. Istahadda dalam bahasa Arab itu apabila seseorang mencukur bulu kemaluannya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan al-istihdadu izalatu sya'ril ana huwa alladhi hawla al-farji sawa'un izalatuhu bin natfin au nauratin au halkin ma'khudun minal hadidati wa hiya musallati yuhlaku biha. Kata Imam Nawawi rahimahullahu tadi mengatakan bahwa istihdad artinya menghilangkan bulu kemaluan, maksudnya bulu di sekitar kemaluan. Bisa dengan cara dicabut atau bisa dengan cara dicukur dengan alat cukur. Ini menurut Imam Nawawi rahimahullahu taala. Jadi ada 2 cara, bisa dicabut kalau memang terbiasa, atau mungkin kalau sakit maka bisa dicukur. Satu hari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang adab seorang laki-laki yang pulang dari safarnya. Maka Nabi SAW mengatakan idza dakhalta lailan fala tadkhul ala ahli hatta tastahiddal maghibata. Kata Nabi SAW kepada Jabir, wahai Jabir, apabila engkau datang dari safar dan engkau datang di malam hari, maka jangan masuk dulu kepada keluargamu. Maksudnya jangan langsung mengagetkan keluargamu, memberitahu dulu kepulangannya sampai istrimu dia bisa mencukur bulu kemaluannya. Dari sini menunjukkan bahwa mencukur bulu kemaluan juga itu berlaku kepada laki-laki dan kepada wanita. Karena Nabi SAW juga di sini mengatakan kepada Jabir, memberikan kesempatan istrinya untuk mencukur dulu baru kemudian dia masuk. Tetapi tentang hukum mencukur bulu kemaluan ini, jumhurul fuqaha, jumhur ahli fikih mengatakan hukumnya sunnah. Mencukur bulu kemaluan ini hukumnya sunnah. Itu jumhur ulama. Kenapa? Karena dimasukkan dalam bab fitrah di sini. Khamsun minal fitrah.
Sehingga dari sini jumhur mengatakan karena dia bagian dari fitrah, artinya sunnah, berarti mencukur bulu kemaluan tidak sampai kepada wajib. Dan itu disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Al-Mughni bahwa al-istihdadu mustahabun li'annahu minal fitrah, bahwa mencukur bulu kemaluan itu sunnah karena dia bagian daripada fitrah. Tetapi sebagian para ulama yang lain seperti yang dikatakan Ibnul Arabi, menggunakan alif lam, Ibnu Al-Arabi, bahwa mencukur bulu kemaluan itu wajib ya, arti tidak sampai kepada tingkat sunnah. Bahkan ada hadis dari Zaid bin Arqam radhiyallahu an, Nabi SAW mengatakan man lam ya'khud min syaribihi falaysa minna, barang siapa yang tidak memotong kumisnya bagi laki-laki maka bukan umatku. Pendalilannya adalah kalau memotong kumis saja bagi laki-laki, kalau memotong kumis bagi laki-laki dikatakan laisa minna, dan kalimat laisa minna ini menunjukkan dosa besar gitu ya. Maka bagaimana pula dengan bulu kemaluan? Itu namanya qiyas aulawi. Kalau kumis saja wajib, maka mencukur bulu kemaluan lebih wajib lagi. Ini pendalilan dari Ibnul Arabi dan orang-orang yang mengatakan bahwa mencukur kemaluan itu wajib. Jadi ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Tetapi yang di sini bahwa mencukur bulu kemaluan juga adalah tugas masing-masing. Jadi tidak bisa ditugaskan kepada orang lain kecuali kepada pasangan. Karena yang boleh melihat aurat besar itu kan pasangan saja. Boleh seorang suami memerintahkan istrinya untuk mencukur bulu kemaluannya atau sebaliknya, tapi selain suami istri tidak boleh, karena tidak boleh seorang muslim melihat aurat besar muslim yang lainnya, atau seorang muslimah melihat aurat besar muslimah yang lainnya. Jangankan aurat besar, aurat kecil pun tidak boleh. Jadi mencukur itu tugas dikembalikan ke masing-masing individu, tidak bisa diwakilkan kepada orang, kecuali memang yang mencukur itu adalah orang yang memang dibolehkan melihat aurat pasangannya, dan itu hanya ada pada suami istri saja kan. Selain suami istri maka tidak dibolehkan. Taib, ini tentang mencukur bulu kemaluan. Kemudian Nabi SAW mengatakan waqassu asyarib, waqassu asyarib, dan mencukur kumis. Tentang mencukur kumis, tentu hukumnya sama juga dengan mencabut ketiak, bagian daripada fitrah. Karena kalau kita simpulkan bulu-bulu dalam badan kita ini, ada yang dianjurkan dipotong, ada yang tidak boleh dipotong, ada yang boleh dipotong. Ya, jadi bulu-bulu dari badan kita dari atas sampai ke bawah ini ada yang dianjurkan, bahkan wajib menurut sebagian ulama atau sunnah. Ada juga yang haram, tidak boleh dipotong. Tapi ada juga yang dibolehkan, tapi tidak sampai kepada tingkat wajib ataupun sunnah gitu ya. Adapun bulu-bulu yang memang harus dihilangkan dan tidak boleh dibiarkan, ya seperti dalam hadis ini, tidak boleh membiarkan bulu ketiak sehingga memanjang, harus dipotong. Ya tentu hikmahnya sebagian ulama mengatakan supaya menghilangkan bau dari ketiak dan bisa menghaluskan
Minimalnya menghilangkan bau, itu tujuan utamanya menghilangkan bau, karena memang tempat-tempat yang dalam badan kita, lekukan-lekukan badan yang banyak mengeluarkan bau itu dari ketiak. Maka dengan mencukur atau menghilangkan bulunya bisa mengurangi, bahkan menghilangkan bau dari ketiak. Kemudian yang kedua, ya tadi mencukur bulu kemaluan itu dianjurkan. Termasuk juga di sini mencukur bulu kumis, karena Nabi SAW memerintahkan qassu asyawarib, cukurlah bulu kumismu, maksudnya bagi laki-laki. Dan bagi wanita pun yang ada kelainan kan, kadang ada sebagian wanita itu cuma berkumis kan, itu walaupun tipis gitu. Maka kalau sudah menyerupai laki-laki harus dicukur. Ya, kalau sudah mungkin udah menebal gitu ya, sehingga akan menyerupai wajah laki-laki, cepat cukur supaya tidak disangka itu laki-laki. Kemudian juga rambut yang kedua boleh dihilangkan, boleh dibiarkan. Artinya ini boleh-boleh saja. Ini kalau yang tiga kan itu memang harus dihilangkan ya, kumis, bulu kemaluan ataupun bulu ketiak ya. Tapi ada bulu itu ya bisa dihilangkan, bisa tidak. Seperti contohnya rambut kepala. Rambut kepala, Nabi SAW mengatakan, man kana lahu sya'run falyukrimhu, barang siapa yang memiliki rambut hendaklah dia memuliakan. Imam Nawawi ketika mengatakan siapa yang memiliki rambut hendaklah dia memuliakannya, dia mengatakan maksud memuliakan di sini artinya merapihkan, membersihkan, memberikan minyak dan haruman. Jangan ataupun termasuk menyisirnya. Inilah diantara makna memuliakan rambut. Jadi merapihkan ya dengan cara mencukur, jangan acak-acakan kayak Tarzan kan itu. Kemudian juga membersihkannya dengan cara disampo, ataupun memberikan harum-haruman dengan cara diberikan minyak rambut gitu, ataupun menyisirnya supaya lebih rapi. Itu arti memuliakan rambut. Karena Rasul mengatakan man kana lahu sya'run falyukrimhu, barang siapa memiliki rambut hendaklah dia memuliakannya. Dan Nabi SAW biasa memberikan minyak kepada rambut. Tetapi walaupun Islam ini membolehkan merawat rambut, bahkan dianjurkan untuk memuliakannya, tapi tidak boleh berlebihan. Seperti nyisir tiap jam itu tidak boleh. Karena Nabi SAW mengatakan di Abdullah ibn Mughaffal radhiyallahu anhu, dia mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit tarajjuli illa ghibah. Rasul melarang menyisir rambut kecuali ghiban. Ghiban itu artinya satu hari menyisir, satu hari tidak. Ya, satu hari menyisir, satu hari tidak. Jadi sisir itu boleh, ya, tapi jangan kemudian setiap saat itu maksudnya. Ya, jarang-jarang, sekali-kali gitu. Karena bagaimanapun Islam sangat melarang berlebihan. Karena ingat zaman dulu itu kan Bu, sisir itu biasanya melebihi dompet. Kalau zaman orang-orang jadul, kalau keluar gak bawa sisir, kalau bapak-bapak, tanyalah bapak-bapak yang tua-tua tuh, ya, itu kalau lupa bawa sisir balik dia. Kayak zaman sekarang ini lupa tinggal handphone, itu cari handphone gitu. Nah kalau bapak-bapak zaman dulu kalau keluar lupa nggak ada sisir di belakang, balik dicari dia. Itu andalannya itu. Ya. Intinya bahwa tidak boleh berlebihan di dalam mengurus rambut juga. Nah, rambut kepala ini boleh dicukur dengan syarat memotong semua bagiannya. Ibu bilang sama bapak boleh mencukur, tapi jangan sampai sebagian dicukur, sebagian ditinggalkan. Itu namanya qaza.
Nabi SAW mengatakan ihliku kullahu awitruku kullahu, cukurlah semuanya atau biarkan semuanya. Karena Nabi SAW disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar itu, naha Rasulullah SAW anil qaza'i, Rasul melarang dari qaza. Imam Ibnul Qayyim, maksudnya qaza itu mencukur sebagian dan membiarkan sebagian. Kan ada orang tuh yang tipis sekali sininya ya, tapi tengahnya penuh gitu ya, atau cuma dicodet-codet sininya tapi sebagiannya tidak. Maka tidak boleh cukur semuanya, harus kena semua rambut itu. Jangan dibiarkan separoh kemudian dicukur separohnya. Termasuk juga kita lihat ya, kalau anak-anak akikah ada sebagian mencukur rambut anak itu hanya syarat saja, ya kan, diambilnya sedikit dicukur, itu kan qaza namanya. Kalau habis akikah dikucur gundul aja kan begitu, atau dipendekkan, yang penting kena semua, jangan simbol saja main cukur sedikit gitu. Karena Nabi SAW mengatakan cukur semua atau tinggalkan semuanya, itu bagian daripada qaza. Adapun soal ibu-ibu yang mencukur rambut atau yang datang ke salon, maka Nabi SAW dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, naha Rasulullah SAW an tahlik al-mar'atu ra'saha, Rasul SAW melarang wanita untuk mencukur rambutnya. Bahkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dia berkata, laisa 'alan nisa halqun, innama 'alan nisa at-taqsiru. Kata Ibnu Umar, tidak boleh bagi wanita mencukur rambutnya. Wanita itu hanya boleh memotong atau memendekkannya saja. Jadi bukan dicukur kayak laki-laki, nggak gitu. Perempuan itu cukur dipotong saja, bukan dicukur. Kalau dicukur kan diambil semuanya. Ya, tetapi kalau dipotong kan cuman bagian yang di bawahnya saja, gitu maksudnya. Tetapi walaupun demikian, kalimat memendekkan di sini, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, tidak boleh sampai menyerupai laki-laki. Boleh memendekkan, tapi jangan sampai menyerupai laki-laki, karena tidak boleh kita ini tasyabbuh seorang laki-laki dengan perempuan atau perempuan tasyabbuh dengan laki-laki. Ini rambut yang dibolehkan untuk dipotong ataupun dibiarkan. Adapun yang dilarang ya seperti memangkas janggut dan yang lainnya. Intinya bahwa inilah rambut-rambut dalam badan kita. Mana yang harus dipotong, mana yang harus dibiarkan, mana yang dibolehkan dipotong ataupun dibiarkan. Wa qassus syaribi, dan memotong kumis. Jadi memotong kumis di sini boleh juga ya menghabiskan, boleh juga dengan cara merapihkan. Boleh juga menghabiskan ataupun merapihkan. Tetapi zaman dulu orang-orang Yahudi, mereka berbangga dengan kumis-kumis mereka. Maka ketika kemudian ada orang Islam yang justru lebih cinta dengan kumis dan dia memotong janggutnya, berarti tasyabbuh dengan orang Yahudi. Kan banyak tuh ya, ada laki-laki itu yang kumisnya kayak Pak Raden gitu ya, tapi dicukur pula janggut dia kan. Maka harusnya dibalik ya. Itulah untuk membedakan kita dengan orang kafir. Maka bilang sama suami, panjangkan janggutnya, cukur kumisnya. Itu perintah Nabi dalam rangka menyelisihi orang-orang kafir. Taib. Kemudian taklim al-adfar. Taklim al-adfar, memotong kuku. Memotong kuku ini perselisihannya itu sama dengan perselisihan ketika kita bicara
tentang mencukur kemaluan. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Tapi Imam Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullahu taala dia mengatakan tentang tujuan daripada seseorang itu disyariatkan untuk memotong kuku. Yang pertama, memotong kuku itu tahsinul hayati waz zina wa izalatul qaba'ih min tulil adfar. Jadi tujuan pertama adalah untuk mempercantik bentuk, dan itu bagian daripada perhiasan seseorang, bahkan menghilangkan sesuatu yang buruk apabila dibiarkan memanjang dari kuku-kukunya. Ini yang pertama makna memotong kuku itu, ini faedahnya. Yang kedua, annahu aqrab ila tahsilit taharati syar'iyyah ala akmalil wujud. Bahwa memotong kuku itu lebih dekat untuk mendapatkan kesucian secara syar'i, secara sempurna. Karena terkadang kalau orang tidak memotong kuku itu banyak kotoran-kotoran yang menyelip di bagian kuku-kuku itu, dan terkadang agak sulit untuk dihilangkan apabila terlampau panjang, karena kuku itu tidak ada yang lurus. Apabila panjang pasti dia akan bengkok, ya, dan akan mempersulit. Bahkan ada tuh di barat tuh ya, yang berapa puluh tahun kukunya nggak dipotong itu sampai nyangsar ke tembok gitu ya, lebih panjang kukunya daripada rambutnya, sampai kesulitan makan juga kan. Nah itu bangga pula kan gitu. Kita kenal dulu kalau kukunya panjang itu biasanya diperankan penyihir biasanya. Ibu kalau kukunya panjang itu ya kayak tukang sihir jadinya. Jadi ini diantara faedahnya. Jadi untuk memperbagus bentuk dan menghilangkan bentuk jelek gitu ya, karena kalau panjang kukunya itu ya tidak bagus. Yang kedua, lebih daripada itu untuk menyempurnakan tohar. Adapun disunahkannya memotong kuku ini, adakah hari-hari tertentu? Kila dikatakan yustahabbu kulla yaumil jum'ati. Disunahkan memotong kuku itu setiap Jumat, artinya seminggu sekali. Seminggu sekali setiap Jumat sunnah hukumnya dipotong. Dan ini pendapat mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali. Tetapi Hanafiyah walaupun sama-sama menyunahkan di hari Jumat, beliau mensyaratkan dilakukan setelah sholat Jumat. Tetapi mazhab Hambali justru terbalik. Maksudnya bukan setelah Jumat, qabla zawal, sebelum daripada Jumat. Jadi mazhab Hanafi sama-sama sunnah dengan mazhab Hambali. Bedanya Hanafi mengatakan dilakukan setelah Jumat, Hambali dikatakan sebelum Jumat, itu saja. Tapi sepakat sunnah di hari Jumat dalam mazhab Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah. Tapi ada juga yang mengatakan sebagian mazhab Hambali, bukan setiap Jumat tetapi setiap Khamis, setiap hari Kamis. Setiap hari Kamis. Tapi ada juga dalam pendapat yang lain, maksudnya yukhayyar, dipilih, bisa hari Jumat, bisa hari Kamis, atau bisa di hari-hari yang lain, yang jelas pekan sekali. Kemudian Imam Nawawi memberikan catatan, inna tauqita fi taqlimil adfari mu'tabarun bituliha famata talat qallamaha wa yakhtalifu dzalika bi ikhtilafil ashasi wal ahwal. Tetapi Imam Nawawi justru dia mengatakan bahwa pemberian waktu untuk mencukur kuku, memotong kuku, itu kembali kepada panjang dan tidaknya kuku. Ketika kukunya panjang, potong, itu maksudnya. Ya, dan itu terlihat sesuai dengan
perbedaan orang. Kadang ada orang yang cepat pertumbuhan kukunya, berarti cepat pula dipotong. Ada yang lambat pertumbuhannya, ya lambat pula dipotongnya. Nah, kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala seperti ini. Tapi kalau kita ada sebagian asar dari salaf seperti Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, beliau kalau memotong kuku itu hari Kamis. Ketika ditanya, kenapa kau potong kuku hari Kamis wahai Sufyan? Maka Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, karena besok Jumat saya harus bersih. Jadi kenapa itu alasannya hari Kamis? Tapi ini kan hanya ijtihad para ulama, ya, tidak ada dalil tentang hari-hari. Intinya kata Imam Nawawi kalau udah panjang potong gitu saja, ya. Baik, kemudian yang terakhir di sini wa natful ibti, mencabut bulu ketiak. Mencabut bulu ketiak ini termasuk daripada fitrah. Termasuk daripada fitrah. Dan ada yang mengatakan bahwa sebaiknya tidak dibiarkan bulu ketiak ini melebat lebih daripada 40 hari. Lebih daripada 40 hari. Artinya 40 hari ke bawah itu sudah harus dicabut atau dicukur. Berdasarkan riwayat Anas bin Malik radhiyallahu an, waqatalana fi qassi syaribi wa taqlimil adfari wa natfil ibti wa halqil anati alla natruk akthar min 40 lailatan. Kami diberikan batasan oleh Rasulullah untuk mencukur kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, tidak dibiarkan lebih daripada 40 hari. Berarti batasan mencukur bulu ketiak menurut Anas ibn Malik radhiyallahu an mengambilkan fatwa dari Nabi, maka tidak boleh lebih dari 40 hari. Adapun hikmahnya tentang mengapa harus dicabut, bukan dicukur saja, tapi ada orang yang memang dicabut karena sudah terbiasa, nggak sakit. Tapi ada yang tidak terbiasa, kalau dicabut itu menjerit-jerit, akhirnya dicukur ya dengan alat. Kata beliau, kata Syekh Al-Hasan bin Abdu As-Sattir An-Nu'mani berkata, Inna Rabbana subhanahu wa ta'ala ma wada'a lana tashri' illa bihikamihi. Sesungguhnya Rabb kita subhanahu wa ta'ala tidaklah mensyariatkan kecuali ada hikmah-hikmah di dalamnya. Maksudnya dalam mencabut bulu ketiak. Ya, saya terjemahkan saja. Sebagaimana pemahaman para ulama adalah mencabutnya bermanfaat sesuai dengan keadaan di ketiak tersebut, karena menjadikan ketiak bisa lembut, bisa terjaga, bahkan bisa mencabut akar rambut dari asalnya dan mencegah dari bau yang tidak enak, yang tidak sedap yang keluar dari ketiak. Jika dicukur maka bisa menambah lebatnya bulu ketiak. Makanya sebisa mungkin dicabut, bukan dicukur. Karena dicukur biasanya kan akan tumbuh lebih lebat lagi. Jadi yang tadinya daerah yang tidak tumbuh gara-gara dicukur akhirnya makin banyak pula, makin lebat. Kalau dicabut maka di situ-situ saja gitu maksudnya. Jika dicukur maka bisa menambah lebatnya bulu ketiak, membuat kulit menjadi tebal dan kaku, serta bisa menjadi tempat timbulnya baut yang tidak enak. Oleh karena itu yang lebih afdal adalah mencabut. Akan tetapi memang sebagian orang terasa berat karena boleh jadi mungkin sakit ketika dicabut. Kemudian kata beliau, tentunya ketika mencabut bulu ketiak harus memperhatikan tentang kebersihan alat. Lebih baik dilakukan setelah mandi, itu lebih sehat karena terkadang ada beberapa hal yang bisa menimbulkan penyakit
sehingga lakukanlah setelah mandi. Ini perkataan Syekh Hasan bin Abdul As-Sittir An-Nu'mani. Kemudian Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala mengatakan wa natful ibti sunnatun, mencabut bulu ketiak adalah sunnah, li'annahu minal fitrati, karena dia bagian daripada fitrah dan meninggalkannya adalah kurang bagus. Jika dihilangkan dengan mencukur atau dengan tawas nurah, maka boleh, sedangkan mencabutnya lebih afdal karena mencocoki hadis, karena perintahnya mencabut bukan mencukur. Natf itu artinya mencabut ya. Jadi kalau dia mencabut maka sangat mencocoki hadis, gitu maksudnya. Kemudian qala al-Harb, berkata Harb, qultu li Ishaq, aku katakan kepada Ishaq ibn Rahawi, natful ibti ilaika, mencabut rambut ketiak lebih engkau sukai ataukah menghilangkan dengan obat perontok, dengan tawas dan yang semacamnya? Qala, maka Imam Ishaq ibn Rahawi mengatakan mencabutnya itu lebih utama jika seseorang punya kemampuan, maksudnya tidak sakit gitu ya. Tapi dibolehkan juga seandainya ada obat-obatan yang bisa merontokkan dan cepat, kan sekarang kan banyak alat-alat tuh kayak tempel langsung dicabut ke kena semuanya kan, macam-macam alat-alat itu, atau diberikan obat supaya tidak tumbuh lagi, maka tidak ada masalah. Tetapi kalau seandainya dicabut, maka itu mencocoki sunnah, karena setiap ibu mencabut bulu ketiak dalam waktu di bawah 40 hari berarti setiap itu ibu dapat pahala kan. Tapi kalau mau menggunakan obat supaya tidak tumbuh lagi, ya selesailah tuh sunnahnya, sekali saja waktu meleskan obat kan. Jadi ibu nggak ada kegiatan akhirnya selama 40 hari itu. Jadi nggak ada kegiatan sunnah ya. Jadi ini juga diantara khamsun minal fitrah, 5 perkara bagian dari fitrah. Wallahu alam. Baik, sampai di sini kita tutup. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada titipan pertanyaan ini untuk anak wanita, apakah ada doanya Ustaz? Doa saat Memberikan atau iya. Bismillah, alhamdulillah. Tentang masalah apakah ada doa-doa khusus saat menghitan, tidak ada. Ya, doa secara umum baca basmalah. Adapun acara-acara yang biasa dilakukan di masyarakat ya, dalam bentuk acara-acara yang selamatan atau apa istilahnya kan gitu kan, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah dilakukan ya, karena ya dihitan gitu saja di zaman itu kan, nggak ternukilkan ada acara-acara tertentu kan. Cuman kalau di pedesaan, terutama di tempat saya di Jawa Barat itu terkadang hanya untuk menyenangkan anak-anak. Jadi kadang-kadang dipanggilkan kuda atau apa, naik di atas kuda, diarak, kemudian habis itu dihitan kan, hanya untuk menyenangkan. Tapi terkadang menyenangkan ini dan sudah dianggap budaya, terkadang juga banyak penyimpangan yang akhirnya kemudian terjatuh kepada yang diharamkan dengan adanya ikhtilat di situ, musik-musik macam-macam kan gitu.
Belum lagi kemudian nanti ada ritual-ritual tertentu yang mengarah kepada acara-acara bid'ah dan yang semacamnya. Maka kalau maksudnya mungkin syukuran karena anaknya dikhitan selamat kan itu ya makan-makan tetangga, insya Allah sih tidak ada masalah ya. Hanya makan-makan saja ya, tidak ada keluar dari makan-makan, karena memberi makan kan sah-sah saja. Tapi kalau sudah ada ritual-ritual tertentu, bacaan-bacaan tertentu, doa-doa tertentu lah, ini kalau sudah masuk ke ranah ibadah maka perlu dengan dalil ya. Dan setahu saya tidak ada dalil khusus tentang yang harus dibaca saat mengkhitan baik laki-laki ataupun perempuan. Wallahu a'lam. Ustaz, ketika suatu hari ya Ustaz, kita itu terburu-buru terus mengerjakan sholat sunnah duha itu kan di rumah 2 rakaat. Terus untuk mencukupi 4 rakaat kita gabung dengan tahiyatul masjid ya Ustaz, 2 rakaat tahiyatul masjid, 2 rakaat sholat duha. Itu dalam satu gerakan yang 2 itu dibolehkan ya Ustaz? Dalam kitab Manzumah Fiqhiyah karya Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, selama hukumnya sama boleh, maksudnya sama-sama sunnah. Sholat duha, tahiyatul masjid tidak ada masalah digabungkan, 2 rakaat saja ya. Tapi kalau sudah beda hukumnya, yang satu sunnah yang satu wajib, maka tidak bisa digabungkan. Jadi niat boleh digabungkan itu kalau hukumnya sama sunnah. Tapi kalau yang satunya sholat wajib, namanya sholat subuh ya, dengan 2 rakaat tahiyatul masjid ya nggak bisa, karena yang satu sunnah satu wajib. Kalau dulu ya Ustaz, karena kita di perjalanan, misalnya kita terbiasa mengerjakan 4 rakaat sebelum zuhur, terus pada waktu mepet, terus kita kerjakan sebelum asar, nanti itu apa dibolehkan Ustaz? Nabi SAW pernah beliau disibukkan tidak sholat ba'diyah zuhur, kemudian beliau laksanakan setelah asar. Setelah asar ya, bukan sebelum. Bukan. Jadi tetapi ba'diyah zuhur itu terbentang waktunya sampai asar. Jadi ba'diyah itu dia terbentang hukumnya. Jadi waktunya itu masih dibolehkan. Kalau sebelum asar masih bisa ba'diyah. Maksudnya kalau maksudnya dia disibukkan sampai asar, dia tidak sempat karena mungkin melayani tamu, lama kali tamunya kan itu ya, sampai menjelang asar kok nggak pergi-pergi, ya sudah ba'diyah zuhur bisa dilakukan setelah asar. Tapi kalau masih ada waktu sebelum asar, lakukan saja, itu bukan diqadha, tidak, memang waktunya sampai asar kan itu. Tapi yang namanya rawatib itu biasanya mendekati yang wajib, artinya habis sholat wajib langsung, kecuali tadi ada kegiatan ya, akhirnya terpaksalah diakhirkan, tapi kan masih dalam waktunya karena belum waktu asar. Kecuali sampai asar dia nggak ada kesempatan, nah itu namanya qadha ya, boleh diqadha setelah asar, dan itu pernah dilakukan Nabi seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, baik. Saya bisa dari sini. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha